Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Ibu cantik. Ibu cantik banget hari ini, Bu. Terima kasih, Inka. Oke, selamat datang kembali ya di kelas matematika untuk anak-anak kelas 7. Nah, udah pada sarapan belum ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Bagus. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu selalu tekankan ya setiap pertemuan itu anak-anak harus melakukan yang terbaik ya di dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta kesediaan Bella untuk membuka di dalam doa. Baik, Ibu. Halo, Mari, ya. Ibu dan teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau akan belajar. Tuhan berkati Ibu Grisela dan berkati juga kami agar kami dapat memahami pembelajaran dengan baik. Haleluya, amin. Ya, Bella. Shalom, Bu. Ya, shalom. Lanjut, Bu. Sorry, Ibu. Tadi Ibu ke pos. Oh ya, maaf ya. Ya. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam topik materi kita hari ini, Ibu akan mengingatkan peraturan kelas ya, seperti biasanya. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Baik. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan tentang prosedur kelas ya. Yang pertama, anak-anak diharapkan untuk open kamera ya, bagi yang tidak terkendala jaringan. Bagi yang terkendala, silahkan beritahu atau informasikan ke Ibu ya. Yang kedua, anak-anak harus memute ya mikrofonnya jika tidak ingin berbicara ya, agar kelas kita tetap tertib. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus tetap fokus selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, Ibu tekankan kepada anak-anak untuk tetap aktif terlibat ya di dalam setiap proses pembelajaran. Nah, di sini anak-anak perlu tahu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak harus mampu menunjukkan perilaku konsisten dan teliti dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi pemahaman tentang perbandingan dengan diberikan tugas refleksi maksimal dikumpul hari ini juga ya. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu untuk memahami konsep perbandingan dan menggunakan bahasa perbandingan dalam perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan diberikan soal minimal 80% benar. Kemudian yang terakhir, anak-anak harus mampu menggunakan konsep perbandingan untuk menyelesaikan masalahnya nyata dengan menggunakan tabel dan grafik dengan mengamati aktivitas di rumah dengan diberikan tugas proyek mandiri maksimal selama seminggu ya. Baik, sebelumnya Ibu akan melakukan review singkat ya terhadap materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, yaitu tentang syarat-syarat perbandingan. Nah, anak-anak coba diingat-ingat lagi nih apa yang sudah kita pelajari ya. Nah, Ibu mau tanya untuk Feby. Feby, syarat perbandingan yang pertama yang Feby ingat apa ya, Feby? Yang pertama, satuan besarannya sama, Bu. Oke, benar ya, besarannya sama. Jadi, kalau kita ingin membandingkan dua besaran itu harus mempunyai besaran yang sama. Misalnya, besaran waktu, besaran berat, ya. Jadi, itu harus sama. Kemudian satuannya juga meter dengan meter, kilometer dengan kilometer, ya. Good, Feby. Kemudian yang kedua, Ibu minta tolong untuk Karin. Yang kedua, ada bentuk sederhana, Bu. Oh iya, benar ya. Jadi perbandingan itu disajikan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kita bisa menggunakan konsep FPB ya dalam menyederhanakan bentuk perbandingan tersebut. Dan yang terakhir, Ibu minta tolong Devi. Kalau tidak salah, Ibu tidak memiliki satuan. Ya, benar sekali ya, tidak memiliki satuan. Artinya ketika kita menyatakan perbandingan, kita tidak membuat misalnya 2 meter dibanding 2 meter, cukup 2 dibanding 3 gitu ya. Baik, terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah mengingat materi yang telah kita pelajari di sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada
topik materi kita hari ini, yaitu tentang jenis-jenis perbandingan. Nah, ada dua jenis perbandingan ya. Yang pertama, perbandingan senilai, dan yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Nah, kita akan kaji yang pertama itu adalah perbandingan senilai. Nah, di sini Ibu akan jelaskan perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara dua besaran, di mana apabila nilai suatu besaran semakin besar, maka besaran lainnya juga akan semakin besar, dan juga sebaliknya. Artinya, ketika satu besaran itu nilainya semakin kecil, maka besaran lainnya juga akan semakin kecil, begitu ya. Nah, perbandingan senilai ini disebut juga dengan proporsi. Kemudian perbandingan senilai ini mempunyai konsep yang sama dengan pecahan senilai ya. Anak-anak sudah belajar di waktu SD ya, kelas 4 udah belajar pecahan. Nah, Ibu kasih contoh konkretnya di sini ya. Misalnya dalam tes matematika, semakin banyak jumlah soal yang pen dikerjakan dengan benar, maka semakin tinggi juga nilai yang ia peroleh. Begitu. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh soal ya anak-anak ya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh soal. Monica membeli 5 buku tulis dengan harga Rp25.000. Nah, jika Karin membeli 8 buku tulis, maka berapa harga yang harus Karin bayar ya? Nah, ini bisa kita kerjakan menggunakan konsep perbandingan senilai. Ada 3 cara penyelesaian yang boleh kita gunakan ya. Yang pertama itu dengan perhitungan satuan. Yang kedua, perhitungan perbandingan. Dan yang terakhir itu ada cara cepatnya. Nah, kita masuk kepada perhitungan satuan yang pertama ya. Nah, di sini kita jabarkan dulu. 5 buku tulis itu sama dengan Rp25.000. Kemudian 1 buku tulis itu sama dengan 25.000 dibagi 5 ya. Karena kita ingin mencari harga satuannya. Kan perhitungan satuan ya, satu satuannya. Jadi 1 buku tulis itu harganya 5.000. Nah, tadi Karin membeli 8 buku tulis ya. Maka harga yang harus Karin bayar itu 8 dikali dengan harga satu satuan buku tulis, yaitu Rp40.000. Baik, kita kemudian mengerjakan dengan cara yang kedua ya, perhitungan perbandingan. Di sini kita boleh sajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, di sini ada besaran, ada harga. Besaran itu tadi jumlah bukunya ya, 5 dengan jumlah buku 5 harganya Rp25.000. Kemudian dengan jumlah buku 8 harganya itu yang mau kita cari ya. Jadi kita misalkan ke dalam variabel. Nah, Ibu di sini pilih variabelnya P ya. Sebenarnya anak-anak bebas ya milih variabel yang mana saja. Nah, kemudian kita langsung buat perbandingannya. 5/8 itu sama dengan 25.000 per P. Nah, di sini kita melakukan perkalian silang ya. Maaf ya, Ibu kepencet ini. Sorry. Nah, di sini kita buat perkalian silang ya, yang mana kita kalikan yang ini ya, 5 dengan P, 25.000 dengan 8. Nah, dia akan menghasilkan 5P sama dengan 200.000 ya. 5 dikali P, 8 dikali 25.000 itu sama dengan 200.000. Nah, kemudian kita kan ingin mencari nilainya P ya, berarti di sini 5P ini kita bagi dengan 5 ya, dan 200.000 ini juga kita bagi dengan 5. Ya, sehingga P sama dengan 40.000. Nah, nilai P-nya sudah dapat ya 40.000 ya. Sama ya, kita mengerjakan dengan perhitungan satuan juga 40.000. Nah, jadi harga yang harus dibayar oleh Karin tadi adalah Rp40.000. Nah, tadi kan ada 3 cara ya, Bu. Berarti cara cepatnya gimana ya, Bu? Gitu ya. Oke, cara cepatnya Ibu ingin anak-anak menemukan sendiri ya. Kalau anak-anak sudah paham perhitungan satuan dan perhitungan perbandingan, pasti nanti anak-anak menemukan cara cepat untuk menyelesaikan permasalahan perbandingan senilai ini. Baik, kemudian kita akan lanjut ya ke perbandingan berbalik nilai. Nah, berbalik nilai yang pasti ini bertolak belakang dengan perbandingan senilai tadi ya. Nah, definisi dari perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran, di mana apabila nilai suatu besaran semakin besar, maka besaran lainnya akan semakin bernilai kecil, dan juga sebaliknya ya. Ketika satu besaran itu nilainya semakin kecil, maka besaran yang lainnya akan semakin besar. Begitu. Namun, kedua perbandingan itu harus tetap konstan. Perbandingannya harus tetap konstan, ya. Tidak bisa misalnya ini nilainya kecil 2 kali lipat
Nah, besaran yang lainnya kecil 3 kali lipat, tidak bisa ya, jadi harus tetap ya, harus sama. Nah, Ibu di sini kasih contoh konkretnya. Di dalam membersihkan taman sekolah, semakin banyak jumlah siswa yang bekerja, maka semakin cepat pekerjaan tersebut terselesaikan ya. Ketika semakin banyak siswa yang ikut bekerja, maka waktu yang diperlukan untuk membersihkan taman tersebut akan semakin sedikit. Begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini Ibu berikan ya, ada Inka, Devin, dan Fendi biasanya memerlukan waktu 30 menit untuk membersihkan kantor sekolah. Namun, hari ini Feby dan Bella membantu mereka bertiga untuk piket. Nah, Feby dan Bella ini sangat baik ya, membantu Inka, Devin, dan Fendi. Berapakah waktu yang mereka perlukan untuk membersihkan kantor tersebut? Nah, ini pertanyaan pertamanya. Kemudian buatlah dalam bentuk grafik dengan jumlah orang 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ini penyelesaian untuk perbandingan berbalik nilai ini sama halnya dengan perbandingan senilai ya. Jadi ada 3 cara tadi ya. Di sini kita akan pertama menyelesaikan dengan perhitungan satuan. Nah, 3 orang 30 menit ya. Kita ingat konsepnya berbalik nilai. Berarti semakin sedikit orangnya akan semakin lama ya. Berarti 1 orang itu 30 dikali 3 ya, sama dengan 90 menit. Nah, kemudian untuk 5 orang, nah berbalik nilai ya, berarti 90 menit untuk satuannya dibagi dengan jumlah orangnya, 90 menit dibagi 5. Sehingga untuk 5 orang, waktu yang diperlukan itu hanya 16 menit. Kemudian ke penyelesaian cara kedua ya, perhitungan perbandingan. Kita bisa buat di dalam bentuk tabel ya, ada jumlah orang dan waktu yang diperlukan. Kemudian kita langsung buat perbandingannya. 3/5 sama dengan X per 30. Nah, kita kali silang ya di sini. 3 dikali 30, X dikali dengan 5. Sehingga 5X sama dengan 90, X sama dengan 90 dibagi dengan 5. Sehingga nilai X adalah 16. Nah, jadi waktu yang diperlukan oleh mereka berlima untuk membersihkan kantor tersebut adalah 16 menit. Nah, kemudian tadi ada diminta untuk membuat dalam bentuk grafik ya. Anak-anak pertama buat dulu di dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini Ibu buat dalam tabel ya. Ada besaran. Di sini ada besarannya ya. Nah, ada besaran, ada jumlah anak dengan waktu ya di sini ya. Berarti tadi kan waktu yang diperlukan untuk jika 1 orang kan tadi 90 menit ya. Benar ya? Jika 1 orang 90 menit. Berarti jika 2 orang berapa menit kira-kira? Ayo, kan berbalik nilai ya. Akan waktunya akan semakin sedikit. Inka kira-kira berapa ya Inka ya? 45 kayaknya, Bu. Bener gak, Bu? Bener ya. Benar ya. 90 dibagi dengan 60. Kasih, Bu. Terima kasih Inka, 45 ya, 45. Kemudian untuk 3 orang tadi sudah diketahui ya, 30 menit. Nah, sekarang untuk 4 orang berarti berapa ya kira-kira ya, Monik ya? Itu jadi gini kan, Bu, 3 dikali 3/4 sama dengan X per 30. Jadi 90 dibagi 4 berapa ya, Bu? Oke, ya. Enggak bulat ya, Bu? 90, ya tidak bulat ya. 90 dibagi 4 itu 22,5 ya. Jadi waktu yang mereka perlukan berempat itu 22,5. Nah, kemudian untuk 5 orang, tadi kita sudah jawab ya, 90 dibagi 5 sama dengan 16 menit. Nah, kemudian untuk membuat grafik, nanti anak-anak buat di ini ya, ditulis ulang dalam rapi ya. Nah, buat grafiknya, di sini misalnya ini adalah jumlah anaknya, di sini waktunya saja ya, waktu di sini buat di sini nanti 10, 20, begitu ya 30. Kemudian di sini jumlah anak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk tadi 190 ya, berarti dia ada di sini nih. Di atas misalnya, di atas sini. Kemudian untuk kedua tadi 45. Nah, nanti anak-anak gabungkan titik-titiknya ya, misalnya kayak gitu. Oke, sudah paham semua nanti? Paham, Bu. Sudah? Oke, terima kasih ya. Topik hari ini sudah selesai. Nah, sekarang Ibu ingin memastikan kepada anak-anak semua
apakah sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Untuk itu, sebelum kita masuk ke rangkuman, Ibu ingin anak-anak mengajukan pertanyaan jika masih ada yang perlu ditanyakan. Ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau chat atau via chat ya, chat di Zoom-nya. Ada Inka sama Monica. Monica dulu. Halo Ibu, Halo Monica, silahkan. saya mau tanya Bu, kenapa sih harus ada perbandingan Bu? Kan pada naturnya kita juga nggak suka dibanding-bandingin kan Bu? Ya. Baik, terima kasih ya Monica ya untuk pertanyaannya. Nah, mengapa harus ada perbandingan ya? Nah, perbandingan ini untuk memudahkan kita ya di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, misalnya seperti tadi ya, untuk mengetahui kuantitas ya, tidak untuk kualitas. Jadi, ketika kita membandingkan dua besaran, kita hanya fokus pada kuantitasnya gitu. Oh, ternyata misalnya dengan jumlah anak 5 orang dengan jumlah anak yang 3 orang berbeda ya kuantitas waktunya ya, bukan kayak kualitas. Oh, tentu saja yang 5 orang lebih bersih Bu, enggak ya, atau yang 3 orang lebih bersih. Jadi bukan begitu ya. Jadi perbandingan itu bukan untuk membandingkan kualitasnya ya, hanya untuk menunjukkan kuantitasnya saja. Baik Monica, apakah sudah terjawab? Sudah Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama Monica. Untuk Inka, silahkan Inka. Bu, tadi kan Ibu suruh kami cari cara cepat kan, Bu? Saya mau kasih nih cara cepat. Kira-kira Wah. menurut Ibu bisa nggak? Iya, Bu. Jadi cara cepatnya, Ibu. Begini, Bu. Jadi cara cepatnya kan tadi itu ini kan 200.000. Berapa tadi? 25.000 untuk 5 buku. Ya kan? Terus kalau berapa buku tadi, Bu? 8 buku. 8 buku gimana? Mungkin cara cepatnya langsung aja kali, Bu ya. 25.000 bagi 5 kali 8. Gitu aja, Bu. Ya, bisa. Atau mungkin cara cepatnya lagi adalah gini, Bu. Tanya langsung ke tokonya. Lebih cepat. Ini, iya benar ya, bisa langsung tanya ke toko. Tapi kalau tokonya jauh nih ya, kita harus pergi, misalnya Inka harus naik pesawat mungkin ya Inka ya, untuk menyeberangi pulau misalnya. Tidak. Jadi Iya kita, kan, Bu, tapi kan udah canggih kan, Bu. Pakai iya, itu, pakai iya Tokopedia benar. langsung ada. Berapa, tulisannya berapa, harganya berapa. Kita nggak perlu hitung-hitung lagi. Aduh Inka, sekarang ini memang sudah canggih ya zamannya ya, tapi ketika nanti teknologi itu terbatas ya juga ya, ketika kita tidak bisa mengakses misalnya, aduh berapa nih, jadi kita harus menghitung sendiri gitu ya. Nah untuk itu kita perlu nih untuk memahami konsepnya ya, jadi tidak langsung kayak, oh ya cari di Tokopedia aja, ini berapa nih harga 8 buku tulis, bukan ya. Jadi kita sebagai anak-anak yang sudah sekolah yang udah menerima ilmu pembelajaran dari sekolah harus mengetahui konsepnya, jangan kita langsung fokus kepada cara cepat atau trik-trik atau teknologi yang berkembang pada saat ini. Kita bisa mengikuti, tapi kita harus paham konsep ya. Baik Inka, sudah mengerti? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi, Bu, tadi yang soal penjelasan Ibu, 90 bagi 5 itu 18, Bu, bukan 16. Oh iya, sorry ya, anak-anak ya. Ibu keliru Iya, tadi, Bu. 90 dibagi 5 itu 18 ya, sorry ya. Iya, Maaf ya. untung Ibu cantik. Terima kasih, Inka. Baik, kita masuk sekarang ke rangkuman ya. Nah, di sini Ibu ingin anak-anak merangkum ya, tapi Ibu sudah buat topik-topiknya. Nah, untuk pecahan senilai, Ibu bisa minta tolong Bella untuk menyebutkan ya, apa yang Bella pahami terkait pecahan senilai. Iya, Ibu. Yang saya pahami tadi, pecahan senilai itu pecahan yang dari dua besaran, di mana kalau besaran yang satu semakin tinggi, maka besaran yang lainnya juga semakin tinggi. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih ya, benar ya. Ketika kita berbicara yang pecahan senilai, maka dua besaran itu berbanding lurus ya. Kemudian yang kedua, pecahan berbalik nilai. Nah, Ibu ingin tanya ke Fendi, apa yang Fendi pahami tentang pecahan berbalik nilai? Kalau pecahan berbalik nilai itu dia kebalikan dari yang senilai, Bu. Jadi kalau besarannya semakin besar, maka hasilnya itu dia kecil, Bu, yang tadi, Bu. Baik, terima kasih ya Fendi ya. Nah, kemudian yang ketiga ada cara penyelesaian kedua jenis pecahan tersebut. Nah,
Ibu mau tanya kepada Feby, ada berapa cara kira-kira tadi ya Feby ya? Ada 3, Bu. Apa saja? Perhitungan satuan, terus perhitungan perbandingan, sama cari cara cepat, Bu. Ya, terima kasih ya Feby ya. Nah, Ibu senang ya anak-anak bisa fokus ya pada pembelajaran hari ini ya. Nah, kemudian Ibu akan memberikan WKA ya sekaligus ini salah satu understanding anak-anak semua ya. Di sini Ibu membuat apa yang kita perbuat itu juga lah yang akan kita tuai nantinya. Nah, ini Ibu ambil dari konsep perbandingan senilai itu ya. Jadi ketika kita memberikan effort atau memberikan usaha ya kepada apa yang kita lakukan, nah itu yang akan kita dapat nantinya. Tetapi sebagai orang percaya ya, kita sebagai orang percaya tidak selalu begitu ya ketika kita memberikan segini, misalnya memberikan 50.000 kepada orang, nah, maka nanti kita akan mendapat berkat 50.000, bukan begitu ya. Tetapi kita harus melakukan sebaik mungkin ya. Untuk setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita harus memberikan usaha yang terbaik versi diri kita. Kemudian yang kedua, bertekunlah dalam bekerja sama ya, sehingga pekerjaan tersebut akan semakin bermakna. Sebenarnya ini Ibu ambil dari perbandingan berbalik nilai tadi ya, ketika kita bertekun ya, ketika kita mengambil pekerjaan dengan jumlah orang yang banyak, ketika kita bekerja sama dalam tim, maka pekerjaan tersebut akan semakin bermakna ya, waktunya semakin singkat, juga kita dapat menyelesaikan dengan mudah gitu ya. Tetapi ingat, tidak berarti itu kualitasnya akan semakin baik. Nah, itu dinilai dari apakah kita sungguh-sungguh ya dalam bekerja, dalam melakukan hal tersebut begitu. Nah, di sini apa yang akan anak-anak kerjakan ya? What's next ya? Next di dalam asinkronus. Nah, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, anak-anak harus mengisi refleksi ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Silakan nanti diisi ya dengan link yang sudah Ibu berikan di WhatsApp. Kemudian yang kedua ada soal ya, ada perbandingan senilai dan tidak senilai. Nah, ini ya anak-anak kumpulkan nanti bisa 2 hari setelah kelas ya. Nah, yang terakhir ada tugas proyek mandiri. Jadi ini nanti untuk tugas seminggu ya, anak-anak bisa membaca buku dengan jumlah halaman 50 lembar. Nah, pada hari yang pertama anak-anak nanti akan membaca seorang diri gitu ya. Dan anak-anak tulis berapa lama waktu yang anak-anak perlukan. Kemudian pada hari kedua anak-anak nanti bisa meminta teman 1 orang nah untuk membaca bersama. Begitu seterusnya sampai pada hari yang kelima ya. Jumlah orangnya semakin bertambah. Nah, tiba kita di akhir pembelajaran kita ya. Jadi kita sudah belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih ya, anak-anak sangat aktif. Bahkan tadi Ibu ada salah untuk perhitungannya, anak-anak mau ya berani untuk membenarkan dan juga anak-anak mau untuk bertanya. Terima kasih dan Ibu ingin kita menutup kelas ini dalam doa. Ibu minta tolong kesediaannya Fendi untuk menutup kita di dalam doa. Mari Ibu dan teman-teman semua, kita satu hati kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan karena Engkau telah memberkati kegiatan belajar kami berjalan dengan baik. Ini doa harapan kami Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih ya Fendi. Terima kasih untuk anak-anak semua ya yang sudah mengikuti kelas hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa ya untuk tugas-tugasnya dikerjakan. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.